Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Apakah kalian semua sehat? Ya, Bu. Ya, Ibu, alhamdulillah kalau kalian masih diberi kesehatan. Ingat, Nak, tetap jaga jarak, jaga kesehatan, makan yang sehat ya, supaya tubuh kita itu senantiasa terjaga dari penyakit atau wabah yang sedang terjadi. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, di mana pada pembelajaran sebelumnya kalian itu seharusnya sudah paham mengenai iklan, tetapi di dalam pembelajaran kali ini kita akan memasuki pembelajaran baru. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Ya, baiklah. Di dalam pembelajaran ini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama, kalian mampu merumuskan pengertian teks eksposisi. Yang kedua, kalian mampu merumuskan unsur-unsur teks eksposisi yang meliputi gagasan dan fakta serta pola pengembangannya. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis gagasan umum sebagai dasar penyimpulan teks. Yang keempat, kalian mampu menganalisis 3 jenis paragraf dalam teks eksposisi. Dan yang kelima, kalian diharapkan mampu menyimpulkan isi teks eksposisi dengan tepat. Tapi sebelum kita mempelajarinya, apakah kalian pernah membaca majalah, esai, artikel, atau jurnal? Pernah? Siapa yang pernah? Iya, kalau kalian pernah membaca baik itu majalah, esai, artikel, atau jurnal, maka sebenarnya kalian sudah pernah membaca teks eksposisi. Karena semua jenis teks itu, majalah, esai, artikel, atau jurnal adalah bagian dari teks eksposisi. Nah, sebenarnya apa itu teks eksposisi? Kita coba mencari pengertiannya ya. Teks eksposisi adalah teks yang berisi sebuah informasi yang berupa gagasan atau pendapat yang disertai dengan fakta dan bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada kita semua tentang suatu hal. Ciri-ciri dari teks eksposisi adalah yang pertama singkat dan padat. Jadi dia itu adalah teks yang singkat dan juga padat. Gaya informasinya ada gaya mengajak. Kemudian penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Jadi menurut kalian teks eksposisi itu bersifat fakta atau pendapat? Bersifat fakta sama pendapat, Bu. Iya, bagus sekali. Jadi sebenarnya teks eksposisi adalah gabungan antara fakta dan pendapat. Tujuan dari teks eksposisi itu apa sih? Nah, tujuannya itu adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca itu akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Nah, jenis-jenis teks eksposisi itu ada banyak ya, kalian harus tahu. Yang pertama ada eksposisi defini, yaitu paragraf eksposisi yang memaparkan definisi suatu topik tertentu. Yang kedua ada eksposisi proses, yaitu langkah-langkah atau cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Lalu ada eksposisi ilustrasi, yaitu cara yang memaparkan informasi atau penjelasan-penjelasan tertentu dengan caranya memberikan gambaran yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya. Lalu ada eksposisi laporan, yaitu paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Lalu ada eksposisi perbandingan, yaitu eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lain. Selanjutnya ada eksposisi pertentangan, yaitu eksposisi yang berisi tentang pertentangan akan suatu hal dengan yang lainnya. Teks eksposisi itu ada unsur-unsurnya ya. Yang pertama ada gagasan dan fakta di dalam eksposisi. Yang kedua ada pola pengembangan
pada teks eksposisi. Nah, gagasan itu apa? Nah, gagasan itu disebut juga sebagai ide atau pendapat. Isinya merupakan pernyataan yang dapat berbentuk komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan kepada pembaca mengenai subjek tertentu. Lalu fakta itu apa? Fakta itu adalah kejadian atau peristiwa nyata yang benar-benar ada atau terjadi dalam di mana di dalam teks eksposisi fakta itu digunakan untuk menegaskan kembali dan memperkuat gagasan agar lebih meyakinkan pembaca. Selanjutnya ada pola dalam mengembangkan teks eksposisi. Ada 4 polanya ya. Yang pertama, teks eksposisi polanya dari umum ke khusus. Lalu ada juga polanya dari khusus ke umum. Lalu ada pola ilustrasi dan pola perbandingan. Selanjutnya coba kalian perhatikan 4 kalimat ini. Kalimat pertama. Pembelajaran jarak jauh tidak efektif. Yang kedua, anak-anak malas belajar saat pandemi. Yang ketiga, sekolah daring dilaksanakan sejak bulan Maret 2020. Menurut kalian, kalimat nomor berapa yang merupakan fakta dan yang merupakan opini atau pendapat? Nah, selanjutnya bagaimana cara kalian supaya kalian bisa menyimpulkan isi dari teks eksposisi? Yang pertama, kalian harus menganalisis gagasan umum sebagai dasar untuk menyimpulkan isi teks eksposisi. Sebenarnya apa itu gagasan umum? Jadi gagasan umum itu sama dengan gagasan utama atau ide pokok, di mana itu adalah merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Mengembangkannya itu bisa kita lihat dari jenis paragrafnya. Misalkan yang pertama di sini sudah ada jenis paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Yaitu paragraf yang gagasan utamanya atau ide pokoknya terletak di awal paragraf. Yang kedua jenisnya ada paragraf induktif, yaitu paragraf yang gagasan utamanya berada pada bagian akhir atau kalimat penutup dari paragraf itu. Sedangkan untuk paragraf campuran, dia adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan juga di akhir paragraf. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh dari teks eksposisi. Bisa kalian lihat? Nah, supaya kalian bisa lebih paham lagi tentang teks eksposisi, maka silahkan kalian analisis unsur-unsur teks eksposisi seperti petunjuk dalam LKPD yang Ibu telah bagikan pada pertemuan sebelumnya ya, sebelum kita melakukan web meeting. Mungkin ada yang kurang dipahami. Sebelum Ibu tutup, Ibu meminta pendapat kalian, siapa yang bisa mengemukakan apa yang dia bisa pelajari dari penjelasan Ibu tadi dan dari tayangan tadi. Setelah membuka LKPD, kita akan berdiskusi di grup Google Classroom atau bisa di WA Group. Silakan tanyakan kepada Ibu kalau ada yang tidak dimengerti ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, semoga pembelajaran hari ini bisa kalian pahami dan pertemuan selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana struktur dari teks eksposisi. Oke? Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa belajar dengan baik ya. Ya, Bu. Ya, baiklah. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.